Minta perhatiannya ya anak-anak. Iya, Bu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana ini kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Sini pada berangkat semua enggak? Berangkat semua, Bu. Jadi ya, Ya, itulah. kemarin ada yang tahu nggak kita membahas apa? Nggak tahu, Bu. Bahas apa tuh? Membahas tentang sedekah. Kali ini kita akan membahas apa? Infak. Ya, berbagi infak dengan ikhlas. Nah, selanjutnya ini ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama itu ada memahami pengertian infak, terus ada menganalisis Quran surat Al-Baqarah ayat 254 dan menjelaskan rumus dan hikmah yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 254. Bu, ini tulis sendiri, Bu. Benar ya, Bu. Lagi di dalam orang tua. Ya, yang pertama itu ada, Ibu mau tanya, mengapa infak itu harus dilakukan dengan secara ikhlas dan tidak mengharapkan pujian dari orang lain? Kenapa? Karena untuk kebaikan. Untuk kebaikan ya. Terus selanjutnya itu ada pengertian dari infak. Saya bacakan ke Maya. Secara bahasa infak berasal dari kata Arab yaitu anfaq, yunfiqu, infakan, yang berarti membelanjakan, mengeluarkan atau menggunakan harta. Menurut istilah syariat Islam, infak adalah mengeluarkan sebagian harta atau rezeki yang diberikan Allah SWT untuk kepentingan yang dideritakan atau dihadirkan olehnya, baik kepada keluarga, kerabat, fakir miskin maupun untuk kepentingan umum di jalan Allah. Ya, betul sekali. Jadi untuk pengertian infak itu berasal dari kata bahasa Arab yaitu ada anfaqa, yunfiqu dan infaqo, yang berarti itu membelanjakan atau mengeluarkan serta menggunakan hartanya. Nah, secara istilah itu merupakan sebagian harta atau rezeki yang diberikan oleh Allah dan untuk kepentingan yang diberitakan atau dianjurkan olehnya, yaitu karena keluarga, terus kerabat, terus orang miskin maupun kepentingan umum di jalan Allah. Dan selanjutnya ada Quran surat Al-Baqarah, bisa dibacakan kembali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la shafa'atun wal kafiruna humud dhalimun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami anugerahkan kepadamu sebelum datang hari kiamat yang tidak ada lagi jual beli pada hari itu. Tidak ada juga persahabatan yang akrab dan tidak ada pula syafaat orang-orang kafir, orang yang zalim. Nah, pada ayat ini itu berisi ketika kita beriman itu kita hanya masih hidup saja, jadi kita harus memanfaatkan itu dengan baik. Terus ada isi kandungannya. Nah, dalam ayat ini itu tadi memberitakan bahwa orang-orang yang beriman itu harus menginfakkan sebagian rezekinya yang telah diberikannya sebelum datangnya hari kiamat. Nah, pada hari tersebut tidak ada lagi kesempatan untuk beramal, terus tidak ada jual beli, terus maupun pertolongan dapat menghasilkan amal soleh seseorang. Terus selanjutnya itu ada contoh. Nah, contoh penerapannya bisa dibacakan Mbak Sevi. Yang pertama itu ada ketika penerima infak itu langsung menginginkan sebagiannya untuk infak dulu. Nah, yang kedua membantu orang yang membutuhkan tanpa berkesulitan. Terus yang ketiga menggunakan sebagian rezeki untuk kegiatan sosial daripada melakukannya untuk yang tidak bermanfaat dulu. Yang pertama itu ada ketika kita menerima uang saku nih, langsung menyisihkan sebagian untuk infak. Nah, ketika
uang saku kepada orang tua itu kita bisa menyisihkan uang sakunya untuk berinfak. Kalau terkadang itu sulit ya buat anak-anak. Itu juga dapat melatih kita untuk berbuat baik. Terus ada membantu orang yang membutuhkan tanpa menunggu diminta. Nah, ketika kita itu harus menjadi manusia yang peka. Jangan menunggu untuk diminta baru membantu. Terus ada yang menggunakan sebagian rezeki untuk kegiatan sosial daripada menghabiskan untuk yang tidak bermanfaat. Nah, ini ada contoh penerapannya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 254. Terus selanjutnya itu ada hikmahnya. Nah, hikmahnya itu ada, bisa dibacakan dari Pak. Hikmah yang pertama ada manfaatnya datang untuk jalan Allah. Yang kedua tidak menunda berbuat baik. Yang menyadari bahwa harta hanyalah titipan Allah. Dan terakhir menjadikan infak sebagai bekal kehidupan akhiratku. Yang pertama itu ada memanfaatkan harta untuk jalan Allah. Harta yang kita berikan itu nantinya hanya di dunia saja. Jadi kita harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Terus tidak menunda berbuat baik dan menyadari bahwa harta hanyalah titipan Allah. Kita menjadikan infak itu sebagai bekal kehidupan di akhirat. Nah, jadi hikmahnya apa dalam Quran surat Al-Baqarah tadi? Yang pertama, kasus ya. Yang pertama itu adalah nih, selalu menerima uang saku setiap hari. Suatu hari sekolah mengadakan penggalangan infak untuk membantu korban bencana alam. Nah, ini sebenarnya ini berinfak, tetapi ia takut untuk uang sakunya itu tidak cukup untuk membeli jajanan favoritnya. Nah, akhirnya ia tetap menyisihkan sebagian uang sakunya untuk berinfak dengan ikhlas. Nah, Ibu kasih waktu 2 menit ya untuk diskusi pada temannya. Bisa maju ya. Ada pertanyaan. Nah, jadi kan satu itu ya, jadi pertanyaannya apa sih kan berani yang mencerminkan pengalaman Quran surat Al-Baqarah dan pengalaman sikap tertutup patut dicontoh. Nah, sikap berani yang menyisihkan sebagian uang sakunya untuk berinfak juga ketaatan terhadap perintah Allah, keikhlasan dan kepedulian kepada sesama sehingga patut dicontoh. Nah, jadi apa untuk nomor 2 bisa maju. Nah, kalau soal saat pulang sekolah, Aldi melihat seorang teman yang kesulitan membeli alat tulis. Nah, Aldi memiliki uang lebih di sakunya tanpa diminta dan tanpa memberitahu teman-temannya, ia membantu temannya untuk membelikan alat tulis tersebut. Ya, dari istilah tersebut pertanyaannya, apa hikmah yang dapat diperoleh dari tindakan Aldi? Nah, tindakan Aldi itu mengajarkan kepedulian, memanfaatkan resiko di jalan Allah, tidak menggembirakan dan mengharap ridho Allah. Nah, beri atas untuk kelompok 2. Selanjutnya, udah paham belum tentang tadi infak? Udah paham mengeluarkan sedikit sedikit untuk itu kita menyimpulkan pembelajaran hari ini ya. Bisa berharap infak adalah mengeluarkan sebagian harta yang diberikan Allah yang ikhlas untuk membantu sesama dan mencari ridho Allah. Terus pada orang itu pun dijelaskan bahwasannya itu Allah memberikan rahmat dengan ikhlas setelah berinfak sebelum datang hari ketika amal tidak dapat dapatkan lagi. Dan kebiasaan berinfak itu yang membuka kepedulian, keringanan dalam harta yang diberikan Allah serta berinfak untuk manusia. Seperti itu. Karena waktunya sudah diisi tutup ya, untuk pembelajaran besok nanti anak-anak bisa mengerjakan di
LKS ya, halaman 110. Ya. Nah untuk itu Ibu tutup ya, mohon maaf aja salah kata